bajikan setia bagiku. Oh, sebab alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Semua aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Shalom jemaat Tuhan yang saya kasihi. Shalom. Kita akan mulai ibadah kita tepat pada waktunya 5:30 sore. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mulai pujian dengan pujian Aku Memuji Kebesaran-Mu. Ajar Tuhan.
Kita tunduk kepala bersama, baik yang hadir di dalam gereja maupun yang di rumah melalui live streaming YouTube. Adapun pertolongan kita ialah dari Tuhan Allah pencipta langit dan bumi beserta dengan isinya. Turunkanlah kiranya anugerah berkat Bapa, Putra dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus atas ibadah raya kedua sore hari ini, dari awal permulaan sampai dengan penghabisannya. Getarkan jemaat-Mu untuk hadir tepat pada waktunya ya Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Urapan-Mu turun atas pelayan-pelayan-Mu dan atas kami sekalian. Kami siap memuji Engkau dalam ibadah sore hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami buka ibadah raya kedua untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Yang percaya dan siap beribadah, kita mau sama katakan amin. Saya persilahkan Bapak Ibu Saudara duduk, kita akan memuji Tuhan. Selamat beribadah. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Hanya karena anugerah Tuhan kita boleh ada sampai saat ini. Kita mau datang kepada Tuhan membawa setiap syukur kita membawa setiap ucapan terima kasih kita yang terbaik buat Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau sama-sama angkat pujian ini. Kita mau nyanyikan bahwa kami ada Tuhan sebab anugerah-Mu Tuhan. Kami ada semua karena kasih-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Yesus.
Tuhan. Kami bersyukur kami boleh ada Tuhan sampai hari ini Bapa. Jika bukan karena anugerah Tuhan, jika bukan karena kasih Tuhan, kami ini bukan siapa-siapa Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus untuk anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan untuk kasih-Mu dalam setiap hidup kami Tuhan. Biarlah setiap hidup kami Tuhan untuk selamanya kami mau memuji-Mu Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Oh terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Oh terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan. Thank you Jesus. Untuk memuji Tuhan, siap untuk bersuka cita lebih lagi buat Tuhan. Boleh sama-sama kita katakan amin, haleluya. Puji nama Tuhan. Boleh bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Boleh kita lambaikan tangan kita kepada teman-teman atau rekan-rekan kita di sebelah kiri dan kanan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Apa kabar hari ini Bapak Ibu Saudara? Boleh sekali lagi, apa kabarnya hari ini? Dahsyat Luar biasa. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita mau sama-sama datang kepada Tuhan dengan hati yang bersyukur. Halaman dengan penuh pujian kita memenuhi bait Tuhan. Haleluya. Mari masuk gerbangnya. Dengan nyanyian syukur.
saudara masih bersemangat untuk memuji Tuhan. Amin. 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 Haleluya. Sebab Dia sungguh baik, Dia sangat baik bagi setiap kita. Haleluya. Mari bersama-sama bertepuk tangan di hadapan Tuhan. semua. Amin. 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 Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Kita mau katakan bahwa kami rindu setiap waktu Tuhan untuk menghidupi setiap kebenaran-Mu Tuhan. Hanya Engkau yang mau kami pegang teguh selamanya ya Bapa. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Bersama-sama kita mau katakan, ku rindu setiap waktu Tuhan. Ku rindu setiap waktu hidup dengan kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh
Pujian iman kami membangun ya Tuhan, karena Engkau berdaulat atas kehidupan kami. Kami dalam proteksi-Mu ya Tuhan, kami dalam pengawasan-Mu, kami dalam monitor-Mu ya Tuhan. Terima kasih karena Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami. Sebentar kami mau mendengar firman-Mu. Layakkan, kuduskan kami agar firman-Mu boleh memberkati hidup kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, urapan-Mu turun atas kami, baik yang di dalam gedung maupun yang di luar sana mengikuti live streaming. Urapan-Mu turun Tuhan, sehingga kami boleh mendengar firman Tuhan, kami boleh diberkati oleh firman Tuhan, sehingga kami boleh dibangun iman kami. Kalau perlu tegur kami dengan firman-Mu, nasihati kami dengan firman-Mu ya Tuhan, agar iman kami semakin teguh, semakin mantap di dalam kami mengiring dan melayani Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap mendengar firman Tuhan, kita mau sama katakan amin. Saya persilahkan Bapak Ibu sudah duduk. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Apa kabar? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Ada yesnya 3 kali Bapak Ibu. Haleluya. Puji Tuhan. Oleh anugerah Tuhan,
Kita masih diberikan kesempatan hidup Bapak Ibu. Sekarang hidup ini nggak menentu. Berapa hamba Tuhan, gembala jemaat yang tadinya masih bisa melayani, tiba-tiba dipanggil pulang Tuhan karena COVID-19. Banyak juga saudara-saudara kita seiman yang tadinya masih bisa berdagang, namun beritanya tiba-tiba dia meninggal. Bahkan seluruh keluarganya dirawat di rumah sakit yang berbeda karena COVID-19. Sebabnya hidup ini anugerah. Jangan engkau sia-siakan. Selama masih ada kesempatan kita beribadah, ayo kita beribadah. Jangan takut, karena mati hidup kita ditentukan bukan dari COVID-19, ditentukan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri. Hari ini saya bersuka cita setelah anak saya David dinyatakan negatif karena David kena COVID-19. 2 minggu yang lalu anak saya yang perempuan bersama dengan suaminya juga kena COVID-19. Tapi hari ini saya bersuka cita karena hasil swab anak saya negatif. Ini karena anugerah Tuhan, karena doa kita bersama, sehingga kita boleh menikmati kuasa pertolongan Tuhan yang ajaib. Berikan tepuk tangan yang paling meriah. Mari, jangan takut. Banyak yang berkata, usia saya udah tua, nggak bisa beribadah. Siapa bilang nggak bisa beribadah? Usia saya 73 tahun. Saya masih bisa melayani. Yang penting kita sehat. Dicek suhu tubuhnya. Kalau di bawah 37 boleh masuk. Kalau di atas 37 maaf beribadah di rumah. Bukankah ini anugerah Tuhan untuk kita sekalian? Kita menjalankan protokol kesehatan Bapak. Hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan kita beribadah, kesempatan kita melayani, kesempatan untuk kita bertemu dengan Tuhan. Berkali-kali saya himbau para pelayan Tuhan WL Singes agar hadir dalam ibadah ini. Namun sampai hari ini belum. Mereka datang hanya melayani saja. Nah tentunya kita pikirkan untuk berikutnya. Bukankah mereka pelayan Tuhan yang perlu menjadi teladan dalam hidup kita? Itu sebabnya tema khotbah saya sore hari ini tentang bersyukur. Untuk itu mari kita baca bersama-sama di dalam Kolose 3 ayat 15. Saya telah menulis. Ayo kita bangkit berdiri, kita baca dengan keras agar firman yang kita perkatakan boleh memberkati hidup kita. Hitungan ketiga, semua yang tidak buta huruf membaca, kecuali yang buta huruf jangan membaca. 1, 2, 3. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Amin. Saya persilahkan Bapak Ibu duduk. Damai sejahtera Kristus memerintah dalam hati kita. Karena untuk itulah kita telah dipanggil menjadi satu tubuh, satu darah dengan Kristus. Tuhan menghendaki kita untuk bersyukur. Bersyukur Bapak Ibu. Mungkin Anda telah banyak mendengar khotbah tentang bersyukur. Ya, lain ladang, lain belalang, lain koki, lain masakan. Bersyukur dalam bahasa Yunani-nya adalah eutaristeo. Eutaristeo. Apa artinya? To be grateful atau feel thankful, feel thankful. Artinya apa? Merasa bersyukur, merasa berterima kasih karena Tuhan masih memberikan kesempatan kita hidup. Tuhan masih memberikan kesempatan kita untuk beribadah, memuji Tuhan. Banyak orang yang pengen beribadah, namun saat ini sedang diisolasi karena rumah sakit penuh, diisolasinya di gang lagi. Mereka pengen beribadah, nggak bisa. Kenapa kita yang sehat nggak mempergunakan kesempatan untuk itu? Mari
Manfaat bersyukur ada 10 sebenarnya, tetapi cuma saya tulis 8 saja, karena yang 2 mungkin hampir sama. Bersyukur manfaatnya adalah memberi perasaan nyaman. Jadi kalau kita bisa bersyukur, perasaan hidup kita nyaman, tenang. Bukankah hati kita tenang kalau kita dekat dengan Tuhan? Yang kedua, menciptakan, bukan yang negatif. Emosi kita emosi positif. Mendengar berita tidak kita bumbui supaya bagus. Mendengar berita yang negatif, kita berpikiran positif. Positive thinking. Orang yang bersyukur bisa positive thinking. Bukan begitu kali. Jangan justru ditumbuh-bumbui sehingga menjerita berita gosip, berita yang sangat menyakitkan hati seseorang. Bersyukur dapat membentuk pola pikir yang sukses. Bukankah sukses tujuan hidup kita? Itu dibentuk kalau kita bisa bersyukur. Pola pikir kita pun pola pikir yang sehat. Bukan pesimis, tapi optimis. Di tengah-tengah COVID-19 ini, memang mungkin penghasilan kita turun, tapi berkatnya nggak turun, Bapak Ibu yang kekasih. Amin. Berkatnya nggak turun, amin. Bahkan ada yang panen raya, justru COVID-19 panen, dagangannya laku dan sebagainya. Bukankah ini karena kita bersyukur, memiliki pola pikir yang sehat? Menjadikan hati kita tenang. Tadi nyaman, sekarang tenang. Hanya dekat Tuhan saja kita tenang. Orang yang bersyukur artinya orang yang dekat dengan Tuhan. Hatinya tenang, tidak takut. Bukankah ada seseorang yang meramalkan tentang kehancuran Indonesia tahun 2021? Akan terjadi penjarahan di mana-mana. Presiden akan dilengserkan. Itu ramalan. Perjanjian Lama menulis jangan percaya telaah dan ramalan. Mari kita buang ramalan-ramalan bintang sio. Wah, sio saya monyet tahun ini, cilaka saya, ciong sama saya. Jangan. Itu ramalan. Kita harus percaya orang yang bersyukur. Hatinya tenang, tidak takut. Sebabnya saya salut dengan seorang hamba Tuhan yang bernama Gilbert Lumendok. Membalas, menantang. Ayo Tuhanku, Yesus yang menang atau Anda yang menang? Indonesia tidak terjadi penjarahan, Indonesia tidak terjadi pelengseran presiden, tetapi sampai tahun 2024 nanti, sampai selesai, karena Indonesia dalam monitor Tuhan kita Yesus Kristus. Beri tepuk tangan yang paling meriah. Jangan takut, tenang. Isu ramalan itu membuat kita nyut-nyutan hati kita. Kemudian bersyukur terhindar dari resiko terkena penyakit degeneratif. Bersyukur menjauhkan diri dari penyakit hati atau liver. Ya. Orang yang bersyukur itu sehat, hatinya pun sehat, livernya sehat. Orang yang bersyukur menjadi lebih berkat. Mari kita bersyukur, karena itu akan memberkati hidup kita, memberkati rumah tangga kita, memberkati usaha kita, memberkati apa yang menjadi tujuan hidup kita. Orang yang bersyukur menjalani hidup lebih santai, tidak gerusa-gerusu, tidak gegabah, tetapi menjalani hidup dengan santai.
Selalu puji Tuhan. Hari ini rezeki kita segini, puji Tuhan. Hari ini rezeki kita berlimpah, puji Tuhan. Besok berkatnya berkurang, puji Tuhan. Itu orang yang bersyukur, menjalani hidup dengan santai. Tidak dibawa emosi yang negatif. Wah, jangan-jangan terjadi begini, jangan-jangan terjadi begini. Kita nggak tenang, Bapak Ibu. Kita nggak bisa tidur. Tapi orang yang bersyukur menjalani hidup lebih santai. Itu tujuan manfaat bersyukur. Pertanyaannya sekarang, mengapa kita perlu bersyukur? Nah, kita tahu manfaatnya tadi. Itu secara bukan rohani, tapi ada yang menyangkut rohani. Manfaatnya tadi. Pertanyaannya, kenapa kita perlu bersyukur? Jawabnya yang pasti. Yuk kita baca tema tahun 2021. Yuk, 1, 2, 3. Tahun 2021. Tahun Allah beserta dengan kita. Sekali lagi, karena ini tema 1 tahun. 1, 2, 3. Tahun 2021. Tahun Allah beserta dengan kita. Berikan aplaus tepuk tangan yang paling meriah. Kenapa kita bersyukur? Karena kita tahu Allah beserta dengan kita. Immanuel. Bapak Ibu bisa baca dalam Injil Matius 1:23. Beri nama dia Immanuel. Karena seorang anak darah akan melahirkan seorang anak laki-laki. Beri nama dia Immanuel. Artinya Allah beserta kita. Sekarang pertanyaannya, beserta dalam hal apakah Tuhan kita Yesus Kristus? Immanuel itu beserta dalam hal apa? Ada 3 hal, soalnya banyak. Yang pertama, Allah beserta dengan kita karena kita adalah anak-anak Allah. Katakan sebelah, Anda anak-anak Allah. Ayo katakan sebelahnya, Anda anak-anak Allah. Amin. Amin. Ayo kita baca Yohanes 1 ayat 12 dengan keras. Ayo kita baca Yohanes 1:12. Saya telah menulisnya. 1, 2, 3. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kita percaya dalam namanya, kita berdoa dalam namanya. Dalam ketakutan kita menyebut Yesus, Yesus. Dalam keadaan terkejut kita menyebut Yesus. Karena kita percaya namanya nama yang ajaib. Nama di atas segala nama. Nama yang sanggup mengatasi semua ketakutan dan pergumulan hidup kita. Seberapa banyak orang yang menerimanya. Kita menerima Tuhan Yesus bukan secara kebetulan, bukan karena kita lagi dalam keadaan sulit mungkin. Kita menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Diberikan kuasa, exousia dalam bahasa Yunani, artinya hak mutlak, hak penuh. Kita menjadi anak-anak Allah. Mari Bapak Ibu yang kekasih, demi anak-anak kita rela bekerja membanting tulang. Siang jadi malam, malam jadi siang. Demi anak-anak kita bisa rela pulang pergi Cirebon, Arjoinangun, Cirebon, Arjoinangun. Demi anak. Sampai ada yang menyekolahkan di Inggris, Bapak Ibu. Ada yang menyekolahkan di Australia. Demi anak. Kita rela menyekolahkan anak kita setinggi mulut karena kita, supaya anak-anak kita memiliki masa depan. Kalau kita anak-anak Allah, apa janji Tuhan? Tuhan sanggup mencukupkan segala keperluan kita. Jangan takut soal makan dan minum Anda. Jangan takut soal pendidikan anak-anakmu. Jangan takut tentang ekonomimu. Jangan takut tentang usahamu, pekerjaanmu. Kita anak-anak Tuhan. Tuhan sanggup mencukupkan apa yang kita perlu.
Saya pernah bertanya, kenapa sekolah jauh-jauh ke Inggris? Bapaknya jawab, apa jawabnya? Ya, demi anak. Demi kemajuan anak saya. Biarpun dananya besar, biayanya besar, untuk hidup berbeda dengan di Indonesia, berbeda dengan Arjoinangun. Arjoinangun nasi uduk 4.000 juga sudah cukup kenyang Bapak Ibu. Nasi uduk 4.000, nasi lengkok di Ella itu 4.000 juga boleh, 5.000 juga boleh. Tetapi di Inggris, di Melbourne nggak bisa 5.000. Demi anak. Dan kita yakin Allah mencukupkan segala keperluan kita. Waktu anak saya yang pertama mau masuk perguruan tinggi Kristen, saya berpikiran mengecilkan kuasa Tuhan. Saya nggak mau anak saya sekolah di Jakarta. Di Jakarta itu mahal. Waktu itu saya masih diproses Tuhan. SMA juga penabur, tapi kosnya 1 kamar 3 orang atau 2 orang begitu Bapak Ibu. Di kebun cair, kebun belimbing. Harus kuliah, nggak mau di Jakarta mahal, sekolahnya di Jawa Tengah saja. Kalau nggak di Semarang ya di Salatiga. Sob, saya pernah hidup di Salatiga murah. Akhirnya apa Bapak Ibu? Anak saya di Undip tidak diterima. Begitu daftar langsung diconeng. Saya tanyakan kenapa anak saya diconeng? Anak Bapak itu dipikir mata sipit Bapak Ibu. Diconeng. Karena ngumpulnya dengan orang-orang Tionghoa. Anak saya diconeng. Waduh, saya marah waktu itu. Oh, anak Bapak. Kemudian dihapus. Tapi ya nggak keterima. Sudah diconeng kok. Di Salatiga, di Satya Wacana. Sampai 3 kali testing. Nggak diterima juga. Akhirnya Tuhan buka jalan di Jakarta. Sampai lulus S1. Tuhan nggak pernah kurang, Tuhan cukupkan. Bahkan melalui kakak istri saya, anak saya boleh tinggal dengan dia tanpa harus membayar kos. Waktu itu saya mengecilkan kuasa Tuhan. Jangan mengecilkan kuasa Tuhan. Oh haleluya, saya bangga. Kita punya jemaat pelayan toko, suami istri pelayan toko. Tapi anaknya bisa kuliah di Satya Wacana. Anak yang kecilnya sekolah di Salatiga. Punya motor. Karena dia yakin dan percaya Allah sanggup mencukupkan hidup. Hidupnya jangan mengecilkan kuasa Tuhan. Karena kita adalah anaknya. Jangan kau takuti anak-anakmu dengan keadaanmu. Tapi besarkan hati kita, Tuhan pasti mencukupkan. Tuhan pasti mencukupkan. Tuhan pasti memberkati. Berikan aplaus tepuk tangan yang paling meriah. Saya pernah tanya David, kenapa kamu beli rumah di Cirebon? Di Citraland David punya rumah. Cuman sekarang kadang nggak ditempati, rusak katanya. Untuk Ceris nanti Pak. Kalau Ceris SMP kan di penabur. Jadi nggak perlu kos. Wah bagus. Sudah merencanakan. Allah pasti mencukupkan. Yang kedua, sebagai anak-anak Tuhan, Allah bertanggung jawab atas hidup kita. Bukan saja mencukupi, bertanggung jawab atas keselamatan kita, atas ekonomi kita, atas usaha pekerjaan kita. Yesus bertanggung jawab. Catat itu dalam lubuk hati. Mertua saya suka ngomong, Steve, kalau papa bisa ngomong, kulit juga dibeset kanggo anak katanya. Saya tahu mertua saya pejuang yang gigih dan pekerja keras. Dia berkata kulit dibeset, kulit ini maksudnya dikuliti gitu. Demi anak. Gak tahu malu, gak tahu segala demi anak. Jadi Allah bertanggung jawab penuh atas hidup kita. Gak perlu takut.
Ramalan berkata Indonesia bakalnya mengalami resesi dan penjarahan. Oh, kita lawan dalam nama Yesus. Di Indonesia tidak terjadi penjarahan. Amin. Berikan aplaus tepuk tangan yang paling meriah. Karena Allah bertanggung jawab. Tanggung jawab Allah itu tidak main-main. Sampai dia rela mengorbankan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan boleh hidup yang kekal. Yang kedua, kenapa Allah beserta dengan kita? Karena yang kedua, Allah mengasihi kita. Yang pertama, kita dijadikan anak. Yang kedua, Allah mengasihi kita. Kita baca 1 Yohanes pasal 4 ayat 10. Saya telah menulisnya Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu nggak buka handphone gitu. Ya, yang buka handphone tolong dimatikan dulu saja ya. Ya, ayo kita fokus kepada firman Tuhan. Yohanes 1:4 ayat 10. 1, 2, 3. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, yang telah mengutus anaknya sebagai perdamaian bagi dosa-dosa kita. Tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Allah lebih dahulu mengasihi kita sebelum kita mengasihi Allah, Bapak Ibu. Bukankah kita perlu bangga punya Allah seperti Yesus? Sebelum kita mengasihi Dia, Dia lebih dahulu mengasihi kita. Mengirimkan anaknya ke dalam dunia ini supaya perdamaian bagi dosa-dosa kita. Kita adalah umat yang dikasihi Allah. Allah rela menjelma menjadi manusia. Dia berkorban mati di kayu salib demi menebus dosa-dosa kita. Alkitab berkata sekalipun dosa kita merah seperti kermisi, tetapi Tuhan sanggup menyucikan kita bagaikan putih, bagaikan bulu domba atau salju. Sebabnya bangga. Bangga kita nggak perlu melakukan puasa supaya dosa kita berkurang. Ibadah ini nggak perlu, maksud saya ibadah ini bukan mengurangi dosa kita. Ibadah kewajiban kita. Karena kita mengasihi Bapa. Bapa yang lebih dahulu mengasihi kita. Sehingga menghapus segala dosa-dosa kita. Dosa-dosa kita yang besar tidak diperhitungkan Tuhan. Asalkan kita mau bertobat. Siapa Paulus dulunya? Penganiaya, penyiksa orang-orang Kristen. Tapi tatkala berjumpa dengan Yesus dan bertobat, dia hidup menyenangkan hati Tuhan. Dia hidup berguna bagi kemuliaannya. Banyak jiwa dimenangkan oleh Rasul Paulus karena Paulus bertobat. Siapa tidak kenal Daud? Dia jatuh dengan istrinya Urea Berseba. Karena dia jalan-jalan di atas loteng lihat orang mandi. Dia jatuh dalam dosa. Tapi Daud berkata, aku lebih baik jatuh di tangan Tuhan daripada tangan manusia. Daud bertobat, diampuni segala dosa-dosanya. Mari Bapak Ibu, kita perlu bertobat. Tinggalkan hidupmu yang lama, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tinggalkan cara pola pikirmu yang negatif menjadi cara pikir yang positif. Bertobat. Bertobat artinya berhenti dari melakukan dosa, melakukan seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Kita harus mengingat sekarang ini adalah zaman akhir. Kedatangan Kristus kali yang kedua sudah dekat. Tanda-tandanya tertulis dalam Injil Matius 24. Akan terjadi bencana alam yang hebat. Bukankah Indonesia sedang berduka cita hari-hari ini? Belum selesai COVID-19. Kita berdoa agar vaksinasi nanti berjalan lancar. Sehingga Indonesia mengalami stop dari COVID-19.
Belum selesai itu, kita lihat gempa bumi terjadi di Mamuju, Sulawesi Barat dan Sulawesi bagian selatan. Banjir di mana-mana. Longsor di Sumedang. Ada berapa rumah yang roboh. Bahkan mayatnya ditemu sudah 20 orang termasuk Dan Ramil meninggal karena longsor. Belum bencana banjir yang lain. Pengandaran banjir dan sebagainya. Itu tanda-tanda kedatangan Kristus kali yang kedua. Bukankah hari-hari yang kita hari-hari yang jahat, di mana sekarang kejahatan merajalela, narkoba merajalela, ditemukan berkilo-kilo, ratusan kilo sabu, ratusan kilo ganja yang pengen masuk ke Indonesia. Namun kita bersyukur untuk polisi kita yang cerdik sehingga menangkap semuanya. Bukankah kriminalitas terjadi di Indonesia? Pencurian di mana-mana. Kejahatan merajalela. Karena minta uang 20.000 sama istri gak ngasih, istrinya dibunuh. Cuman minta rokok sebatang gak dikasih, yang diminta dibunuh. Harga jiwa manusia tidak ada artinya hari-hari ini. Sebabnya mari kita bertobat, kita kembali kepada jalan yang benar. Jalan yang firman Tuhan katakan dalam hidup kita. Yang ketiga Bapak Ibu, kita dalam rencananya. Maksudnya Tuhan punya rencana dalam hidup kita. Mengapa Allah beserta dengan kita? Karena Tuhan punya rencana dalam kehidupan kita. Kalau saya baca Yeremia 29 ayat 11. Yuk kita baca bersama-sama. Yeremia 29 ayat 11. 1, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan pengharapan. Oh haleluya, Tuhan punya rencana dalam hidup kita, hari depan yang penuh dengan harapan. Hari depan yang penuh dengan gilang gemilang, hari depan yang penuh dengan kemenangan, hari depan yang penuh dengan sukacita. Itu rencana Tuhan dalam hidup kita. Inilah rancangan Tuhan untuk kita umat-umatnya yang percaya kepadanya. Masa depan yang penuh dengan pengharapan. Masa depan yang penuh dengan kemenangan dan gilang gemilang. Mari kita syukuri untuk rencana Tuhan. Sebabnya Tuhan sungguh-sungguh berkata Immanuel, Allah beserta dengan kita. Karena Tuhan punya rancangan dalam hidup kita. Yang pasti rancangan Tuhan adalah hari depan yang penuh dengan pengharapan. Bukan rancangan kecelakaan. Apa yang dimaksud dengan rancangan kecelakaan? Bangkrut. Gak bisa bayar utang. Dirampok habis. Kebakaran habis. Dijeblok orang habis. Itu rancangan kecelakaan. Tapi bukan itu rancangan Tuhan dalam hidup kita. Hidup sakit-sakitan, itu bukan rancangan Tuhan dalam hidup kita. Rancangan Tuhan dalam hidup kita bukan rancangan kecelakaan. Artinya rancangan yang mengecewakan hidup kita. Artinya rancangan yang tidak baik dalam hidup kita. Tapi rancangan Tuhan adalah rancangan hari depan yang penuh dengan pengharapan. Artinya apa? Hari ini berbeda dengan besok. Berkat hari ini berbeda dengan besok. Oh, minggu ini berbeda dengan minggu yang akan datang. Bulan ini berkatnya berbeda dengan bulan yang akan datang. Tahun ini berbeda dengan tahun yang akan datang. Berkat berlimpah-limpah atas kita sekalian. Berikan aplaus tepuk tangan yang paling meriah. Haleluya. Hari yang penuh dengan pengharapan. Saya teringat tahun berapa itu? Atau salah tahun 2001 tatkala saya terpilih jadi ketua BPD. Saya rindu pengen ke Israel Bapak Ibu.
kumpul-kumpul. Waktu itu lagi diproses Tuhan. Bayarnya waktu itu cuma 13 juta. Dan kebetulan saya punya uang 13 juta. Untuk ya jajan, untuk oleh-oleh nggak perlulah. Yang penting bisa bayar. Waktu saya sampaikan sama istri saya cemberut. Istri saya nangis. Dia berkata seneng bareng, susah bareng, pergi Israel sendiri. Waduh. Saya berkata, Ma, sekarang baru saya, nanti lain kali Mama. Akhirnya saya mendaftar Bapak Ibu. Namun apa yang terjadi sebelum hari keberangkatan Israel terjadi bom bunuh diri di mana-mana. Di Haifa, di pinggir-pinggir pantai terjadi bom bunuh diri. Dan akhirnya saat itu Israel tertutup untuk turis. Baik dari luar negeri maupun Indonesia. Jadi uang saya dikembalikan 13 juta pas. Istri berkata syukur loh, syukur. Saya berkata, rancangan Tuhan kita rancangan yang penuh dengan pengharapan, Ma. Siapa tahu kita bisa pergi bersama nanti. Dan puji Tuhan. Tahun 2003 kami pergi berdua. Karena anugerah Tuhan. Berikan tepuk tangan yang paling meriah. Setiap masalah Tuhan punya rencana. Kami pergi berdua. Akhirnya tahun 2007 kami pergi berdua lagi. Tahun 2010 kami pergi berdua lagi. Tahun 2013 kami pergi berdua lagi bersama dengan jemaat. Waktu itu 22 orang. Setiap tahun berkatnya berbeda. Dan imani itu. Jangan picik seperti katak di bawah tempurung. Kita harus imani rancangan Tuhan untuk kita. Bukan rancangan kecelakaan. Tapi hari depan yang penuh dengan pengharapan. Bahkan bukan saja 4 kali ke Israel. Kalau tidak salah menurut hitungan istri saya 29 negara saya injakkan kaki saya. Karena berkatnya berbeda. Berkatnya berbeda. Seringkali saya katakan. Semenjak COVID-19 gereja kita nggak ada kebaktian. Otomatis persembahan nggak ada. Tapi buktinya persembahan persepuluhan jalan, mentransfer, titip, masuk ke dalam peti. Sehingga selama tidak ada ibadah, Tuhan cukupkan. Bahkan sampai hari ini Tuhan cukupkan. Karena saya percaya rancangan Tuhan, rancangan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Jangan takut Bapak Ibu. Jangan takut. Jangan takut sekali lagi. Tahun 2020 telah kita tinggalkan. Jangan pengalaman tahun 2020 menghantui kehidupan kita memasuki tahun 2021. Beda tahun, beda berkatnya. Amin. Beda tahun, berkatnya berbeda. Yang pasti lebih baik dari tahun 2020. Tahun 2021 adalah tahun Allah beserta dengan kita. Berkatnya pun berbeda. Karena Tuhan punya rancangan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Amin. Berikan aplaus, tepuk tangan yang baik. Kesimpulan dari khotbah saya, mengapa kita perlu bersyukur? Karena Allah beserta kita. Yakni karena Allah beserta kita dalam kita adalah anak-anaknya. Yang kedua, Allah mengasihi kita. Yang ketiga, rencana Allah dalam hidup kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Kita naikkan pujian ini. Haleluya. 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 Kita perlu bersyukur kepada Tuhan. Sebab Allah beserta dengan kita. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas
hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, angkat tanganmu dengan percaya. Tuhan, Engkaulah, angkat tanganmu dengan percaya. Haleluya. Berdaulat atas hidupku, ku berserah. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Berdaulat atas hidupku, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Demikianlah pujian kami ya Tuhan. Engkau berdaulat atas hidup kami, karena kami adalah anak-anak-Mu Tuhan. Engkau mengasihi kami, dan Tuhan kami tahu Engkau Tuhan mempunyai rancangan yang terbaik dalam hidup kami. Sebabnya tanamkan dalam lubuk hati kami firman Tuhan, sehingga menghadapi tahun 2021 kami tidak perlu takut dan gentar, karena Allah beserta dengan kami. Itulah janji-Mu untuk kami sekalian ya Tuhan. Kami serahkan seberapa banyak kami yang ada, maupun yang mengikuti live streaming saat ini Tuhan. Mari Tuhan, kalau di antara kami yang hidup takut Tuhan, takut menghadapi COVID-19, takut menghadapi ekonomi, hamba-Mu berdoa dari altar ini, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Tuhan patahkan ketakutan kami. Bukankah Engkau berdaulat atas hidup kami? Engkau bertanggung jawab penuh atas hidup kami. Engkau sanggup mencukupkan atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat-Mu, usaha pekerjaan, mata pencarian, dagangan, toko, bengkel, praktek dokter, serta sarang burung mereka. Berkat berlimpah-limpah Tuhan berikan kepada mereka ya Tuhan. Berkat berlimpah-limpah Tuhan berikan kepada mereka, sehingga masa depan yang penuh dengan pengharapan terjadi Tuhan. Tahun 2001 berbeda dengan tahun 2020. Kami tidak perlu takut, kami tidak perlu dihantui peristiwa tahun 2020. Tapi dengan pengalaman yang baru, karena Allah beserta dengan kami. Kami akan songsong tahun 2021, dan Allah beserta dengan kami sekalian. Berkati studi anak-anak kami dimanapun berada Tuhan. Di Salatiga, di Cirebon, di Jamblang, di Arjainangun, di Jakarta Tuhan, di Bandung Tuhan, baik yang di Melbourne maupun di Inggris Tuhan. Dalam nama Yesus mereka boleh berhasil, dan kami tahu keberhasilan mereka untuk hormat kemuliaan nama Tuhan, menyenangkan hati keluarga, menyenangkan nama-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jamah sakit penyakit mereka. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menolong Bapak Yaya Korules tatkala di kateter dan pemasangan ring berjalan lancar karena pertolongan Tuhan. Kami berdoa untuk yang terkena COVID, mereka sembuh karena pertolongan Tuhan.
Terima kasih Bapak untuk anugerah-Mu. Kami berdoa untuk yang berulang tahun sepanjang pekan ini. Untuk Ibu Pebe Wiswinyo Tuhan. Untuk Geraldo Devan Kartika. Untuk Clara Natania Tuhan. Dalam nama Yesus. Hamba-Mu memberkati, turunkanlah kiranya anugerah berkat Bapa, Putra dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan berkat Abraham, Ishak, Yakub turun. Sehingga panjang umur diberkati mereka. Buat berhasil, beri kekuatan kesehatan. Tuhan lindungi dari COVID-19. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Berdoa untuk ulang tahun pernikahan Bapak Daniel Simanjuntak dengan Ibu Leni Sitanggang. Melalui tangan hamba-Mu telah memberkati dan meneguhkan. Sekarang hamba-Mu meneguhkan, turunkan akhirnya berkat Bapa, Putra dan Roh Kudus dalam nama Yesus. Atas pernikahan Bapak Daniel Simanjuntak dengan Ibu Leni Sitanggang. Sehingga pernikahan abadi. Hanya maut yang memisahkan terjadi. Buat keberhasilan, berkati anak-anaknya, berkati usahanya. Akhirnya kami berdoa untuk bangsa Indonesia yang kami cintai. Oh, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote itu. Kami berdoa untuk Presiden Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Wakil. Berikan kekuatan kesehatan, berikan hikmat Tuhan agar Jokowi mampu mengatasi COVID-19. Jokowi mampu sanggup Tuhan mengatasi vaksinasi. Jokowi sanggup mampu mengatasi krisis ekonomi. Jokowi sanggup mampu mengatasi intoleran, bahkan kelompok-kelompok radikal dalam nama Yesus. Dibantu para gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, kepala desa. Kami berdoa Tuhan agar Indonesia mengalami kemurahan. Kami berdoa Tuhan kiranya vaksinasi masyarakat bisa bekerja kembali, anak-anak bisa sekolah lagi dan bisa beribadah dengan tenang. Dan juga agar perekonomian bisa segera bangkit. Kami berdoa Tuhan berkati Badan Pemeriksa Keuangan dalam mengaudit pengadaan dan distribusi vaksin COVID-19 untuk memastikan dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Kami berdoa juga Tuhan agar masyarakat tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan. Karena kembali terjadi rekor penambahan COVID-19 sebesar 14.224 hari ini Tuhan. Kami berdoa juga untuk kesembuhan 8.662. Terima kasih Tuhan. Engkau akan menjamah menyembuhkan yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit di seluruh tanah air kami Indonesia. Agar kesembuhan terjadi, nama Tuhan dipermuliakan. Sebentar kami berpisah satu dengan yang lain. Kami mengucap syukur kepadamu. Kami juga berterima kasih untuk pemberkatan sakramen pernikahan antara putri Pak Yayang, Pak Juli Handoko dengan suaminya. Tuhan, terjadi tadi siang dengan baik Tuhan karena penyertaan Tuhan. Kami bersyukur untuk kebahagiaan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan mengakhiri ibadah sore hari ini. Kemanapun kami pulang, ke Cirebon, ke Arjoinangun, dalam penyertaan Tuhan yang ajaib. Sekarang Bapak Ibu yang kekasih, angkatlah kedua tanganmu. Arahkan pandanganmu kepada Yesus yang siap memberkati engkau. Karena telah tersedia bagimu berkat berlimpah-limpah. Aminkan setiap kata-kata yang saya akhiri. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amen. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Amen. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amen. Sekarang Bapak Ibu yang kasih, pulanglah. Terimalah olehmu anugerah dan berkat dari Allah Bapa. Kasih yang sejati dari Tuhan Yesus dan persekutuan Roh Kudusnya tinggal tetap memberkati sepanjang sore hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Memberkati aku berlimpah-limpah.
Silakan Bapak Ibu Saudara duduk, mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan. Dari mimbar ini saya nggak bisa berjabat tangan dengan Ibu, cukup salam sehati. Apabila Bapak Ibu ingin memberikan persembahan, persepuluhan, persembahan kolektan, masukkan ke dalam peti yang telah kami siapkan. Akhir kata, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita.